Capeknya. Pak, di DPRD sendiri Pak sudah sejauh mana Pak surat dari Kita sudah usulkan pemilihan kepada desa ini. Yang mimpin itu saya. Dengar itu baik-baik. Kita ketok. Menyangkut adanya dugaan penundaan Pilkades serentak, beberapa instansi terkait ditemui untuk konfirmasi tapi tidak berada di tempat. Global Expos TV Kabupaten Labuhan Batu Selatan menyangkut adanya indikasi penundaan pemilihan 52 kepala desa secara serentak di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, seperti yang disarankan ratusan warga masyarakat dari 5 kecamatan Selabusel, pada Rabu tanggal 5 April tahun 2023 lalu di kantor DPRD dan di gerbang pintu masuk kantor Bupati Labusel. Wartawan Global Expos TV, pada Kamis tanggal 6 April tahun 2023, mendatangi masing-masing instansi terkait untuk konfirmasi, dan meminta tanggapan atas tudingan yang beredar, yang jadi perbincangan dugaan penundaan Pilkades di 2023 ini, namun seluruh instansi terkait tidak ada yang dapat ditemui. Contohnya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, atau disingkat, Pemkab Labusel, yang berada di Komplek Perkantoran Bupati, di Desa Sosopan, Kecamatan Kota Pinang, sekitar jam 9 WIB, Syaiful Pulungan, namun tidak berada di kantornya, dikonfirmasi pada sekretarisnya mengatakan Pak mohon maaf itu ramah Kadis yang bisa menjawab, karena pertanyaan Bapak karena menyangkut peraturan Bupati tentang Pilkades, jadi sekali lagi mohon maaf Bapak langsung aja ke Kadis, ucapnya. Kemudian pada hari yang sama dilanjutkan ke kantor Bupati Labusel, untuk meminta penjelasan langsung dari Bupati, namun pintu ruang kerjanya terkunci rapat, menurut informasi dari beberapa pegawai yang ada di sekitarnya, kantor itu Pak Bupati tugas luar kota bersama Pak Sekda, kemudian dilanjutkan ke Kabak Hukum Pemkab Labusel, namun sekitar jam 10 WIB, Kabak Hukum Pemkab Labusel, Yakub Arifin saat ditemui di kantornya untuk meminta tanggapan perihal perda untuk Pilkades, apa sudah turun eksaminasinya yang dari Gubernur, untuk dibuat peraturan Bupati Perbupnya namun Kabak Hukum tidak ada juga di tempat, menurut stafnya yang ada di ruangan itu, Kabak Hukum lagi tugas luar TL berangkat tadi malam, tuturnya. Kemudian pada hari itu juga sekitar jam 10.30 WIB, ditemui Ketua DPRD ke kantornya untuk meminta keterangannya perihal tuntutan ratusan masyarakat menyangkut Pilkades mengapa tidak ada satupun anggota Dewan yang mau menemui masyarakat tersebut, namun lagi-lagi Ketua DPRD Labusel, Edi Parapat, tidak dapat ditemui, bahkan ruangan kerjanya pun gelap gulita, lampunya pun tidak hidup di ruangan tersebut. Salah satu pimpinan Dewan Kabupaten Labusel, Haji Zainal, ketika diwawancarai dirinya menjelaskan, perda tentang untuk pemilihan kepala desa secara serentak di 52 desa, se-Kabupaten Labusel, itu sudah disahkan, artinya itu eksaminasinya juga dari Gubernur, dan sudah turun, tapi ditahan, sehingga peraturan Bupati untuk pelaksanaan Pilkades bisa tertunda akibat Perbup, pengesahan perdanya itu saya yang memimpin sidang pengesahan perda Pilkades itu. Kita juga sudah undang itu untuk rapat dengar pendapat atau disingkat, RDP, untuk pertanyaan eksaminasi itu, jadi kita mengindikasi ada permainan, Bupati Labusel Haji Edimin, untuk menunda pemilihan kepala desa tersebut, pungkasnya. Berhubung ketika ditemui di kantor mereka tidak ditemukan, Kadis Pemdes, Syaiful Pulungan, maka dihubungi via WhatsApp-nya, Ketua DPRD Labusel Edi Parapat dan Bupati Labusel Haji Edimin, ketika dikonfirmasi masing-masing via WhatsApp namun satu pun mereka tidak ada yang menjawab, pimpinan Dewan, pungkasnya. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Kabiro Global Expos TV Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Mirwan Hasibuan, mengabarkan. Oh begini,
Kami pada hari ini tanggal 5 April aksi datang ke kantor DPRD dan kantor Bupati Kabupaten Lombok Selatan ini menuntut supaya pemilihan kepala desa tahun 2023 se-Labuan Batu Selatan itu bisa dilaksanakan. Jadi maka dari itu kami minta supaya Bupati bersama Forkopimda yang lainnya membuat Perbup sebagai landasan utama dalam pelaksanaan Pilkades. Jadi sampaikan adanya indikasi pembatalan itu. Ya begini, kenapa kami munculkan adanya indikasi dugaan-dugaan pembatalan menguatkan itu bahwa hari ini masih ada pergantian PJ kepala desa di Labuan Batu Selatan ini, beberapa Labuan Batu Selatan ini. Dan satu lagi, sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri di bulan Januari bahwa apabila sampai tanggal 1 November tidak dilaksanakan pemilihan kepala desa, maka tidak boleh lagi dilaksanakan pemilihan kepala desa sampai selesainya tahapan pemilu dan pilkada. Maka mengingat waktu yang sudah sangat singkat ini, Labusel butuh tahapan penyelesaian perbubnya, tahapan sosialisasinya, tahapan pembentukan panitianya dan tahapan pendaftaran serta pencoblosannya. Kalau ini belum diselesaikan April perbubnya, maka yakin dan percayalah tidak akan ada lagi pemilihan kepala desa di Labuan Batu Selatan. Dikabarin sempat bulan Maret ya pilkada. Seharusnya isunya seperti itu karena perda tentang pilkades sudah disahkan di DPRD ya di tahun 2023 awal. Ya, tapi hari ini perbubnya tidak diselesaikan oleh bupati. Ini mau kami kejar, makanya kami datang hari ini. Sampai hari ini, sampai jam ini, satu pun tidak ada yang memberikan konfirmasi terkait tuntutan kami. Kami sudah sampaikan, kalau ada yang memberikan konfirmasi, maka kami akan pulang. Artinya, kalaupun tidak ada pemerintah daerah di sini yang menanggapi atau menjelaskan tentang aspirasi kami ini, menyatakan jadi atau tidak pilkades, setidaknya pihak kepolisian atau Satpol PP menjelaskan bahwa tidak ada orang di dalam. Seluruh pejabatnya sedang jalan-jalan, maka kami pulang. Tapi sampai hari ini juga tidak ada yang menjelaskan itu. Aksi ini mengatasnamakan apa? Aliansi Masyarakat Labuan Batu Selatan. Kami datang kemari atas nama Masyarakat Labuan Batu Selatan karena ada masyarakat dari Sungai Kanan, masyarakat dari Kota Pinang, masyarakat dari Kampung Rakyat, Torgamba, dan Kecamatan Silangkitang. Ini murni dari panggilan jiwa masyarakat hadir menginginkan demokrasi desa tetap terjaga dan terlaksana. Apakah ada aksi lanjut ini? Insya Allah kami akan tetap berjuang. Cuman kalau sudah lewat bulan April ini Perbub juga tidak selesai, saya orang yang pertama akan mendukung penundaan Pilkades. Kenapa? Karena tidak ada lagi gunanya bersuara, tidak ada lagi gunanya demonstrasi, tidak ada lagi gunanya mendesak. Dan kita nyatakan bahwa memang Siong atau Edi Min sebagai Bupati Labuan Batu Selatan berhasil mematikan demokrasi Labuan Batu Selatan. Dan terakhir kesimpulan dari aksi ini bahwasanya mempertegas bahwasanya rejim Bupati tidak mengerti apa itu demokrasi, tidak mengimplementasikan nilai-nilai itu sampai turun. Capeknya awak. Pak, di DPRD sendiri Pak sudah sejauh mana Pak surat dari Kita sudah usulkan pemilihan kepala desa ini. Yang mimpin itu saya. Dengar itu baik-baik. Kita ketok. Dikirimlah ini supaya pemilihan kepala desa ini dilaksanakanlah sebelum bulan selesai peraturan perundangan. Bagi sampai sini kita cek sampai ke sana, sampai ke Medan, udah keluar itu eksaminasi. Dia nggak bawa ke dewan. Kita undang dia. Ada itu suratnya. Tidak mau mereka menghadiri itu. Indikasi kuat bahwa ini permainan Bupati Labuan Selatan ini mempermainkan ini supaya jangan terjadi sini pemilihan kepala desa. Udah jelas itu, apa lagi? Tapi kemarin Pak tanggal berapa Pak di apa Pak dalam Perpu Pak? Perpu apa? Dalam Perpu tanggal berapa Kita kan Pak? mau menyampaikan kita usulan lagi ke provinsi. Dalam Perda maksud saya Pak. Mana belum diperdagannya? Perdagannya apa? Kan dia membuat perdanya itu. Pembahasan nanti mamanya eksaminasi itu kami bahas di dewan. Iyalah, tunggu dulu. Salah itu. Setelah dibahas di dewan, apa isinya itu? Surat yang datang dari dewan itu disembunyikannya. Sampaikan di situ. Berarti eksaminasi sudah sampai pada sini Sudah Pak? sampai mereka itu sampaikan kepada kami. Belum dilaporkan ke DPRD Pak? Tidak laporkan ke DPRD. Apa mau kami bikin? Waktu itu saya kebetulan itu Pak Yulis itu Komplas. Kami panggil ke ketua DPRD. Disitulah waktu itu Bupati waktu sana waktu KPD ya. Datanglah di situ, saya panggil lagi ketua DPRD DPRD provinsi. Saya tanya ketua DPRD provinsi, udah keluar semua itu. Sampai di sini sembunyikannya itu. Disembunyikan itu Bupati Asyong, jangan Edimin Asyong. Kalau Ediminnya bagus itu. Udah jelas itu. Masalah kalian nggak tahu apa kerjanya di sini. Jadi misalnya sudah nyampe Pak eksaminasi ke DPRD, apa yang selanjutnya dilakukan Pak? Ya, harusnya kita bahas. Apa isinya kita nggak tahu. Kan baru usulan. Usulan itu udah kita sahkan. Ya kan? Sampai sana terima deh itu. Tapi kembali kepada kita supaya itu dieksaminasi di sini, dibahas kembali supaya diperlukan itu kan sampaikan pada kita. Oh. Jadi ada beberapa oknum di DPRD itu di kerjanya udah mengaku sama saya supaya jangan itu dibahas, jangan dibahas. Makanya waktu kita dulu itu kita undang 3 pimpinan dewan, buat di situ 3 pimpinan dewan
mengusulkan ya supaya anggota dewan banyak dikondisikannya. Ini beliau di sini. Satu orang saya yang datang ke situ untuk memimpin itu, tidak ada yang datang. Betul. Buat deh tu, cepat-cepat dulu.